Baik, dipersilakan kepada pembicara untuk menyalakan kamera dan silakan melakukan clearing area dengan menunjukkan setiap sudut ruangan. Baik, untuk delegasi Mark Zuckerberg, diingatkan kembali bahwa total waktu yang diberikan adalah 50 menit. 5 menit pertama digunakan untuk persiapan presentasi, 15 menit untuk presentasi, terhitung sejak pengucapan kata pertama atau sejak pemutaran video pertama, dan 30 menit untuk sesi tanya jawab, di mana masing-masing dewan juri akan diberikan waktu 10 menit. Kami, selaku moderator, memiliki hak untuk menghentikan presentasi dan tanya jawab apabila lewat dari batas waktu yang diberikan. Dan diingatkan pula kepada seluruh hadirin untuk mematuhi aturan yang telah disampaikan oleh panitia. Kepada delegasi, dipersilakan untuk mempersiapkan presentasinya. Kepada delegasi, apakah sudah siap untuk memulai presentasi? Sudah. Baik. Diingatkan kembali bahwa rekan-rekan akan diberikan tanda oleh timekeeper yang berada di layar kalian dengan layar berwarna hijau sebagai tanda dimulai presentasi, layar berwarna kuning yang akan ditampilkan pada 2 menit terakhir, dan layar berwarna merah sebagai tanda waktu presentasi telah habis. Baik, kepada rekan-rekan dipersilakan untuk memulai presentasi. Selamat berkompetisi. Hodini Kastiwi, ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Mark Zuckerberg. Saya Andi Setiawati dan rekan saya Krishna Angela akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul urgensi implementasi Pancasila dalam investasi proyek dari megapolitan demi terjaminnya hak masyarakat adat rakyat tertentu pada masa pandemi. Pada presentasi kali ini, secara garis besar akan membahas mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan juga penutup dengan rincian sebagai berikut. Dewan juri yang terhormat, Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara, sekaligus sebagai sumber kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Yang artinya, dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus berasaskan pada Pancasila. Di masa pandemi seperti sekarang ini, dibutuhkan sebuah solusi untuk meningkatkan perekonomian yang anjlok akibat pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Namun alih-alih untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, investasi pada proyek dari megapolitan justru membawa permasalahan lain, pengusuran secara sewenang-wenang, serta aksi represif dari pihak TNI dan juga Polri dialami oleh masyarakat adat rakyat penunggu yang berusaha mempertahankan hak atas tanahnya. Alasan tim kami mengangkat topik ini adalah masih banyak di luar sana masyarakat adat yang menjadi korban dari investasi yang ada di Indonesia, sehingga dari urgensi tersebut diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan terkait investasi yang ada di Indonesia. Dari latar belakang yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami mengangkat dua rumusan masalah, yaitu apakah investasi dalam proyek Delhi Megapolitan pada masa pandemi telah memenuhi hak asasi masyarakat adat rakyat penunggu, dan yang kedua yaitu apakah nilai Pancasila mampu melindungi hak asasi masyarakat adat rakyat penunggu terkait investasi dalam proyek Delhi Megapolitan terutama pada masa pandemi. Dewan juri yang terhormat, secara garis besar kami
Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis ini sendiri dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan terkait realitas investasi yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, investor, dan juga masyarakat hukum adat terkait apabila ada sengketa akibat investasi. Untuk tujuan yaitu untuk mengkaji, mengetahui, menganalisis investasi pada proyek Delhi Megapolitan, sekaligus implementasi nilai Pancasila pada investasi proyek Delhi Megapolitan. Berdasarkan pandangan Sukirno, investasi merupakan pengeluaran untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan guna untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan yang menambah kemampuan produksi barang atau jasa. Investasi sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi investasi otonom dan juga fungsi investasi terpengaruh, yang mana kedua fungsi ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka makin tinggi tingkat investasi yang ada di Indonesia. Untuk yang selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dan juga teori masyarakat hukum adat. Untuk pengertian masyarakat hukum adat sendiri, kami mengambil dari pandangan Van Vollenhoven yang mengartikan bahwa persekutuan masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur di wilayah tertentu, lengkap dengan penguasaan dan harta kekayaannya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan untuk pengertian hak ulayat, kami juga mengambil pandangan dari Van Vollenhoven yang mengartikan bahwa hak ulayat merupakan hak untuk berdasar keagamaan yang tidak dapat dipecah belah dengan tiga ciri utama, yaitu hak ulayat hanya dimiliki oleh persekutuan, tidak dapat dilepas atau dibagi selamanya, dan pelepasan atau pengalihan sementara hak ulayat kepada pihak luar memerlukan alasan selain kerugian atas hilangnya penghasilan dan ganti rugi kepada persekutuan. Untuk pengaturan terkait masyarakat hukum adat dan juga haknya dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa secara konstitusional negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta haknya. Sekaligus diperjelas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tepatnya pada pasal 3 dan juga pasal 5 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat selama pada realitanya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dan juga teori Pancasila. Berdasarkan pandangan Muhammad Yamin, secara leksikal Pancasila memiliki dua arti, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti peraturan untuk tingkah laku yang baik. Pancasila juga mengandung nilai yang bersifat objektif yang memiliki makna bahwa nilai Pancasila memiliki sifat yang umum dan abstrak dan keberlakuannya tidak mengenal ruang dan waktu sehingga dapat diterapkan di negara lain. Untuk Pancasila yang bersifat subjektif, yaitu nilai Pancasila bergantung pada pembawa nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat Indonesia. Untuk tipe penelitian ini, yaitu yuridik normatif yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan kasus. Untuk prosedur pengumpulan dan pengolahan dilakukan dengan cara identifikasi dan juga inventarisasi sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder. Kemudian analisis, yaitu interpretasi objektif dan interpretasi sistematis. Kesimpulannya itu ringkasan atas jawaban dari tujuan penelitian, dan sarannya itu yang berisi masukan dan juga solusi implementatif kepada pihak-pihak terkait. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, kali ini kami akan membahas mengenai kronologi investasi dalam proyek Delhi Megapolitan pada masa pandemi. Justisia non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Delegasi sedang melakukan presentasi, suaranya tidak jelas. Jadi apakah mau diperbaiki dulu, dilanjutkan oleh delegasi lain, atau mau menggunakan waktu toleransi? Halo, apakah suaranya sudah jelas? Iya, sekarang sudah jelas. Soalnya sebelumnya tadi suaranya sedikit kurang jelas sih. Baik, saya lanjutkan dari kronologi ini ya. Oke, baik. Waktunya langsung dimulai aja ya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah akan membahas mengenai kronologi investasi dalam proyek Delhi Megapolitan pada masa pandemi. Justisia non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Lebih dari 20 tahun, masyarakat adat rela menunggu bersama BPRPI memperjuangkan hak ulayatnya di hadapan pemerintah. Namun pada 9 Maret 2021, proyek Delhi Megapolitan yang berada di atas tanah masyarakat adat rela menunggu malah
berani untuk merealisasikan proyek ini adalah karena mereka menganggap bahwa telah mengantongi izin hak guna usaha. Padahal pada realitanya, masyarakat adat rakyat penunggu telah menyerahkan data wilayah adat kepada Presiden Republik Indonesia, sekaligus memasukkan data komunitas adat beserta wilayahnya kepada Kementerian ATR dan juga KSP. Baik, Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya akan ditilik terkait apakah praktik investasi dari megapolitan ini telah melanggar hak asasi masyarakat? Jawabannya adalah ya. Praktik investasi dari megapolitan ini telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat adat rakyat penunggu, penggusuran secara paksa dengan tindak kekerasan dan alat berat yang bertambah aparat keamanan telah mengancam hak hidup masyarakat adat rakyat penunggu yang telah diatur dalam pasal 28A UUD NRI 1945 junto pasal 9 UU tentang HAM. Hingga saat ini, pemerintah juga belum memberikan kepastian terkait investasi tersebut. Padahal, masyarakat mendapatkan hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum secara adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Masyarakat adat rakyat penunggu harus dihadapkan dengan tindakan sewenang-wenang dan otoriter dari proyek ini. Padahal masyarakat dapat mempunyai hak terkait terhindar dari rasa takut dan mendapatkan keamanan sebagaimana diatur dalam pasal 28G UU NRI 1945 junto pasal 30 UU tentang HAM. Menilik kembali bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang tidak dapat terlepaskan. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945. Namun apa kenyataannya Dewan Juri yang terhormat? Kenyataan masyarakat rakyat penunggu ini tidak mendapatkan penghormatan dan perlindungan layaknya manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Baik Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya akan dibahas terkait penyelesaian sengketa tanah pada investasi proyek Deli Megapolitan. Berdasarkan UU No 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat dua prosedur dalam menyelesaikan sengketa, yakni litigasi dan non-litigasi. Pada jalur litigasi ini merupakan sifatnya lebih formal dan teknis, sehingga membutuhkan waktu dan prosedur yang lama. Berbeda halnya dengan non-litigasi yang banyak digunakan masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 UU tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, terdapat beberapa contoh dari non-litigasi seperti konsiliasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Dewan Juri yang terhormat, lalu apa saja yang perlu diperlukan dalam penyelesaian sengketa guna mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bersama? Secara garis besar terdapat 7 prinsip dalam penyelesaian sengketa, yaitu ini sebagai berikut. Selain itu, diperlukan peran dari tokoh yang berwibawa dan berotoritas guna menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masyarakat adat. Pendekatan yang dapat digunakan ialah pendekatan musyawarah mufakat karena pendekatan ini dianggap adil, cepat, aman, dan mengutamakan ikatan keluarga. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila belum mendapatkan titik terang? Hal ini dapat dilanjutkan melalui pengadilan guna mendapat kejelasan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Memasuki rumusan masalah kedua akan dibahas terkait relevansi Pancasila dalam investasi proyek Deli Megapolitan, mengingat bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan perkembangan dari sistem ekonomi campuran antar pelaku usaha yang berlandaskan Pancasila. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun alih-alih menciptakan keadilan, proyek ini justru melumpuhkan eksistensi hak masyarakat rakyat penunggu. Fiat justitia quod salium. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Oleh itu, Indonesia seharusnya menerapkan nilai Pancasila dalam penerapan investasi di Indonesia, mengingat bahwa nilai-nilai dalam Pancasila mengandung solusi implementatif yang dapat mengatasi segala problematika di Indonesia. Lalu, apakah nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan dalam investasi proyek Deli Megapolitan? Jawabannya adalah ya. Terdapat 3 bentuk implementasi Pancasila dalam investasi ini. Pertama, dalam sila kedua Pancasila yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, investasi ini harus dilaksanakan dengan unsur kemanusiaan, humanis, dan tidak eksploitatif. Kedua, dalam sila keempat Pancasila yang berisi kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, Indonesia menganut asas demokrasi yang mana investasi akan berakhir kepada rakyat. Namun pada proyek ini, tidak diberikan ruang terkait suara masyarakat rakyat penunggu untuk memberikan pendapatnya terhadap investasi ini. Yang terakhir, dalam sila kelima Pancasila yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti kepentingan umum harus berada di atas kepentingan pribadi. Namun nyatanya, hingga saat ini masyarakat adat rakyat penunggu belum mendapatkan kepastian dan keadilan terkait haknya atas tanah tersebut. Padahal Dewan Juri yang terhormat, Pancasila dapat memberikan dampak positif saat diterapkan dengan baik dalam investasi di Indonesia. Pertama,
Pancasila dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, mengingat investasi yang meningkat dapat membuka peluang tenaga kerja sehingga menurunkan pengangguran. Kedua, dapat mengurangi pelanggaran hak asasi masyarakat. Hal ini dapat diterapkan apabila investasi menggunakan asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dan yang terakhir, investasi dapat diciptakan secara sehat sehingga dapat melancar investasi di Indonesia. Hal ini dapat mendukung investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Baik Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan dari tim kami tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi proyek Delhi Megapolitan belum memenuhi hak asasi masyarakat adat dan penunggu. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang telah dilakukan dengan tujuan penggusuran demi kemakmuran dan kesejahteraan kaum elit saja. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat diperlukan implementasi Pancasila dalam investasi guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat nilai-nilai dalam investasi mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga dapat menjadi solusi implementatif dalam investasi tersebut. Salus populis suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, kami sebagai akademisi ingin memberikan beberapa solusi implementatif kepada beberapa pihak sebagai berikut. Yang pertama, bagi pihak pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembuatan kebijakan guna memberikan perlindungan secara yuridis bagi masyarakat adat. Yang kedua, bagi para investor dapat melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran retroaktif dan harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan investasinya. Dan terakhir, bagi masyarakat rakyat penunggu dapat terus memperkuat solidaritas antar anggota dalam memperjuangkan hak-haknya. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada Ibu Sandra untuk memberikan tanggapan dan atau pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi menjelang siang, Ani Setiawati dan Krishna Angela. Terima kasih untuk karya tulis yang menarik dan paparan yang juga sangat menarik. Saya pertama ingin tanya dulu nih ya, ada dua hal. Dalam konteks rakyat penunggu, bagaimana Ani dan Krishna bisa menyimpulkan bahwa rakyat penunggu ini adalah masyarakat adat? Apa dasarnya? Bagaimana bisa menilai itu, bahwa mereka adalah masyarakat adat? Silakan. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Krishna Angela. Kepada Krishna Angela saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Kami telah melakukan riset bahwa masyarakat adat dan penunggu ini merupakan masyarakat adat yang mana keberadaannya telah diakui oleh Badan Masyarakat Adat. Selain itu, dalam perundangan produk Orde Baru ini mengakui masyarakat adat hanya jika pertama, dalam kenyataannya masih ada, kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan tiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, masyarakat rakyat penunggu memiliki kenyataan yang ada dalam secara nyata hal tersebut, yang ditandai dengan kepemilikan tanah masyarakat rakyat penunggu, dengan pekerjaan mereka dan kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Ani Setiawati. Baik, terima kasih Krishna Angela. Selain itu, apabila kita menelisik bahwa ciri-ciri dari masyarakat hukum adat yang memiliki peraturan-peraturan seperti pada masyarakat Batak yang memiliki peraturan bahwa tidak boleh menikahi seseorang yang memiliki marga yang sama, hal itu merupakan ciri-ciri masyarakat hukum adat. Sedangkan di dalam masyarakat adat tersebut tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang tata cara kehidupan masyarakat adatnya sehingga dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat. Terima kasih. Jadi kalau dalam beberapa peraturan perundangan kan mensyaratkan bahwa
keberadaan mereka harus diatur lewat peraturan daerah atau produk hukum daerah. Apakah sudah ada produk hukum daerah atau peraturan daerah yang mengakui keberadaan mereka? Kemudian tadi yang Krisna bilang bahwa mereka diakui oleh barisan rakyat atau badan masyarakat adat misalnya, itu yang mana ya? Baik Bu, saya ingin menjawab. Waktu terkait riset kami tersebut, kami menemukan web yang badan masyarakat adat. Di sana mengakui keberadaan masyarakat penunggu yang mana dijelaskan pula terkait kondisi wilayahnya di mana, yakni di Sumatera Utara, lalu jumlah penduduknya berapa, seperti itu Bu. Oke, jadi kalau peraturan daerah atau produk hukum daerah ada nggak yang mengakui rakyat penunggu sebagai masyarakat adat? Saya izin menjawab ya Bu. Hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur mengenai masyarakat adat rakyat penunggu masih belum ada. Hal itu juga sepertinya menjadi pekerjaan bagi pihak pemerintah daerah Sumatera Utara untuk segera merealisasikan peraturan daerah terkait untuk melindungi masyarakat adat rakyat penunggu. Karena hingga saat ini peraturan mengenai masyarakat adat rakyat penunggu belum ada. Terima kasih. Oke. Yang kedua, saya tertarik dengan rujukan ya. Jadi tadi dipaparkan bahwa definisi masyarakat adat atau ininya menggunakan Van Vollenhoven. Apakah tidak ada rujukan yang lebih terkini gitu? Van Vollenhoven kan sudah zaman dahulu kala dan dia sendiri nggak pernah meneliti di sini. Jadi mengapa pilihannya Van Vollenhoven? Izin menjawab Bu, menurut kami memilih Van Vollenhoven sebagai yang pertama karena mengingat bahwa Bapak Van Vollenhoven itu merupakan Bapak hukum adat yang pertama kali menemukan terkait pengertian-pengertian hukum adat seperti ini. Jadi kami lebih mengacu dan condong terhadap pendapat dari Van Vollenhoven. Namun di dalam KTI kami juga menuliskan pendapat lain selain Van Vollenhoven seperti Terhar Busan seperti itu Bu. Terima kasih. Dari akademisi Indonesia, pakar Indonesia siapa yang kalian lihat mendekati, memiliki definisi yang juga cocok? Izin menjawab Bu, mungkin dari Mahadi, yang mana Mahadi sendiri itu mencirikan masyarakat hukum adat sebagai kumpulan orang yang saling terikat dengan beberapa orang berkuasa yang berwibawa dalam menjaga harta benda sehingga hanya dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh anggotanya saja. Oke. Nah, yang membuat saya menarik ini kalian mahasiswa Fakultas Hukum bukan? Iya, betul Bu. Dalam sebagai mahasiswa Fakultas Hukum kan rujukan kita biasanya juga ada rujukan normatif ya. Dan sebenarnya cukup banyak peraturan undang-undang yang menuliskan definisi masyarakat hukum adat. Mengapa itu tidak dirujuk? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kami merujuk pendapat normatif tersebut dalam KTI kami, tapi kami tidak mencantumkan dalam presentasi karena mengingat keterbatasan waktu. Namun tadi sempat disinggung oleh rekan saya Ani bahwa eksistensi masyarakat hukum adat ini diakui secara konstitusional dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 3 dan pasal 5 UU tentang pokok agraria. Seperti itu. Terima kasih. Di situ nggak ada definisinya, Mbak. Di dalam UUD 45 maupun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak merumuskan definisi masyarakat hukum adat. Definisi itu adanya di undang-undang yang lain. Misalnya di dalam Undang-Undang Kehutanan, di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi agak ini juga ya, mengapa tidak dirujuk. Nah, yang terakhir memang soal proyek megapolitan ya tadi ya. Proyek apakah ada persoalan lain selain proyek megapolitan ini? Siapa sebenarnya pihak yang dianggap oleh Barisan Rakyat Penunggu sebagai pelanggar haknya? Karena kalau proyek ini kan baru muncul beberapa bulan terakhir. Sementara tadi Anda menyebutkan perjuangan mereka sudah lebih dari 20 tahun misalnya ya tadi ya, kalau nggak salah. Nah, siapa pihak lain yang dianggap sebagai
pihak yang merampas ataupun menegasikan hak mereka? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Pada hakikatnya, proyek Delhi Megapolitan itu sendiri telah dirancang oleh PTPN sejak tahun 2001 silam. Sehingga pada masa itu masyarakat adat rakyat penduduk sebenarnya sudah seperti berjuang untuk mempertahankan hak-haknya agar tanah adatnya tidak dirampas oleh para pihak proyek Delhi Megapolitan. Namun untuk realisasi dari proyek ini baru dilaksanakan pada 9 Maret 2021 karena pada saat itu pihak PTPN 2 memiliki alasan, yaitu mereka merasa bahwa mereka telah memiliki hak izin guna usaha, Bu. Terima kasih. Kan ketika hak asasi itu dilanggar, harus ada perpetrator pelanggarnya. Nah, menurut Anda berdua, siapa pelanggar hak asasi dari si rakyat penunggu ini terhadap rakyat penunggu? Baik, izin menjawab, Bu. Menurut kami, pelanggar hak asasi yang pertama yakni pihak PTPN. Dalam hal ini mereka mengatasnamakan bahwa mereka memiliki hak guna aktif mulai dari 2013 hingga 2025 sehingga dapat menggunakan tanah tersebut. Namun, hal ini mereka juga bertameng aparat keamanan sehingga tidak menunjukkan bahwa mereka bersalah sepenuhnya. Yang kedua, jadi dalam hal ini kami juga menyatakan bahwa aparat keamanan ini juga melanggar hak asasi masyarakat dengan adanya penggusuran secara tindak kriminal dan kekerasan seperti itu. Itu polisi atau TNI? TNI dan polisi, Bu. Oke, baik. Terima kasih dari Terima saya. kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Sandra atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Bayu untuk memberikan tanggapan dan atau pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Saudari Anik dan Krisna Anggela. Saya pertanyaannya melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bu Sandra tadi, dan saya betul juga memang agak tergelitik juga untuk menanyakan apa sih sebenarnya definisi konseptual yang Anda gunakan, yang kalian gunakan untuk menentukan apa itu masyarakat adat. Tapi tadi sudah dijawab, oke. Nah, sekarang pertanyaan yang agak abstrak sedikit. Anda tadi di dalam judul itu kalian menyebutkan Pancasila itu sebagai norma umumnya kan, ya, untuk menilai perlindungan terhadap masyarakat adat dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kasus ini kan melibatkan ada BUMN ya, PTPN. Lalu ada masyarakat adatnya sendiri yang mengklaim bahwa mereka masyarakat adat. Lalu ada perusahaan swasta, Ciputra kalau saya tidak salah. Ya. Lalu ada juga pemerintah daerah. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat kan dalam situasi seperti ini. Nah, lalu kalau ini pertanyaan abstrak aja. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan persoalan ini dan berangkatnya dari Pancasila, itu lalu apakah kita bisa fokus, pokoknya kalau pakai ajaran Pancasila yang pasti harus kita lindungi itu adalah masyarakat masyarakat adatnya. Lalu bagaimana dengan kepentingan BUMN-nya, bagaimana dengan pemerintah daerah atau pemerintah atau negara yang menerbitkan HGU, bagaimana dengan perusahaan swasta yang sudah menginvest dan sebagainya. Pancasila tadi Anda sebut juga intinya adalah kekeluargaan. Pancasila itu intinya adalah musyawarah dan mufakat sehingga semua orang merasa bahwa bagian dari satu keluarga dan sebagainya. Nah, menggunakan nilai Pancasila itu untuk menyelesaikan persoalan yang begini kompleks, ya ada BUMN, ada pihak swasta, ada pemerintah daerah, dan yang khusus concern itu adalah masyarakat adatnya sendiri. Menurut Anda pendekatannya bagaimana kalau kalian kita tempatkan sebagai pengambil keputusan nih, harus menyelesaikan persoalan ini dan frame berpikirnya Pancasila. Itu kira-kira gimana nih solusinya? Silakan, Krishna atau Ani, terserah. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya.
di dalam sila keempat Pancasila disebutkan bahwa menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana dalam investasi pun kita harus dalam pelaksanaan investasi, para pihak investor, pemerintah dan juga masyarakat adat seharusnya juga melakukan upaya musyawarah agar tercapai mufakat. Namun pada kenyataannya pihak masyarakat adatnya ini tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya pada musyawarah, sehingga dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan antar pihak masyarakat dan juga pihak investornya, sehingga terjadinya sengketa tersebut. Mungkin Krisna Angela ingin menambahi. Baik, Sedikit, izin Mbak. menambahkan, Pak. Iya, oke. Sebenarnya nilai Pancasila ini sudah diterapkan tepatnya dalam UU No 2 tahun 2012 terkait penggandaan tanah. Pasal 57 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan penggandaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat dapat serta dengan memberikan masukan secara lisan atau tertulis terkait penggandaan tanah tersebut. Artinya, masyarakat adat dan budaya penunggu di sini dapat diberikan ruang terkait pemberian pendapat. Namun, seperti apa yang dikatakan rekan saya tersebut, bahwa masyarakat adat dan penunggu ini belum diberikan ruang untuk menyatakan suaranya dalam proyek Deli Megapolitan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi apakah Anda tahu as a fact atau as a matter of fact, fakta bahwa betul ruang untuk berdialog dengan masyarakat adat itu belum pernah diberikan? Itu fakta atau Anda menduga itu? Karena sudah puluhan tahun masa nggak didengar sama sekali sih? Gitu ya maksudnya. Izin menjawab, Pak. Ya. Dalam hal ini, kami mengartikan ruang tersebut belum didapatkan, mereka menyampaikan, tetapi suara tersebut tidak diterima dengan sepenuhnya, Pak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat-pendapat mereka yang tidak didengarkan, dan mereka tetap harus berjuang terkait proyek Deli Megapolitan yang mengancam hak asasi mereka, Pak. Oke. Lalu yang menerbitkan hak guna usaha itu siapa ya? Pemerintah daerah Sumatera Utara atau pemerintah daerah kabupaten atau siapa ya yang menerbitkan HGU atas tanah mereka? Kan HGU itu bisa diberikan kalau antara lain status tanahnya tanah negara kan. Nah, apakah tanah adat yang sebenarnya diklaim sebagai tanah mereka itu sebelum itu diterbitkan HGU itu dianggap sebagai tanah negara? Atau dianggap sebagai tanah masyarakat adat tapi yang kemudian dibebani HGU? Gimana sih faktanya? Baik, izin menjawab, Pak. Berdasarkan SK BPN di sini, PTPN memiliki hak guna aktif bernomor 2 dan bernomor 3 pada masa berlaku 2013 hingga 2015. Namun, dalam pelaksanaannya, mereka kan ingin mengambil tanah masyarakat adat yang penunggu. Beruntungnya, izin ini harus tunda, Pak, karena ketentuan yuridis terkait peraturan daerah yang terkait persetujuan RT RW yang belum dimiliki oleh kabupaten. Seperti itu, Pak. Oke. Satu lagi, sebentar ya. Oke, baik. Jadi kalau Anda sekarang harus memberi saran, kira-kira supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, dan dengan baik menurut ukuran kalian itu kan kepentingan masyarakat adat itu didengar, kebutuhan mereka atau eksistensi mereka diakui dan sebagainya. Sementara ada juga kepentingan dari investor yang sudah bersedia untuk menjadi investor, ada PTPN yang mungkin membuka tender untuk investasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, solusi yang terbaik tetap ya kuncinya pakai Pancasila, musyawarah mufakat. Tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, apa langkah praktis ya, langkah nyata yang menurut Anda perlu dilakukan supaya persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik untuk semua pihak? Baik, terima kasih, Pak. Jadi mungkin langkah konkret yang dapat dilakukan para pihak-pihak terkait adalah dengan cara mengadakan musyawarah lagi dengan kekeluargaan. Karena apa? Karena pada hakikatnya masyarakat adat rakyat penunggu sendiri berdasarkan literatur yang saya baca telah bersedia untuk memberikan tanahnya asalkan diberi ganti rugi. Namun pada realitanya ganti rugi tersebut tidak segera terbit sehingga mereka merasa bahwa
tanah tersebut dirampas secara semena-mena. Jadi dari pihak investor dan juga pihak-pihak dari proyek Delhi Megapolitan seharusnya memberikan ganti rugi yang setimpal dari tanah yang telah diambil untuk keberlangsungan proyek tersebut, Pak. Terima kasih. Baik, dari Mbak Krishna nggak ada tambahan? Iya, Pak. Sependapat dengan Ani, pemerintah juga dalam hal ini dapat yang dapat dilakukan pemerintah seperti solusi yang telah kami sampaikan sebelumnya, pemerintah dapat membuat kebijakan, Pak. Seperti yang disampaikan dalam pertanyaan sebelumnya bahwa masyarakat adat yang penunggu ini belum memiliki peraturan daerah secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah guna melindungi mereka secara yuridis. Selain itu, dapat disahkannya RUU tentang masyarakat adat guna mendapatkan jaminan perlindungan secara yuridis. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, dari saya cukup, Saudara Moderator. Terima kasih, Mbak Ani, Mbak Krishna. Sukses. Terima kasih kepada Bapak Bayu atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Ida untuk memberikan tanggapan dan atau pertanyaan. Terima kasih, Saudara Moderator. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman dari tim Mark Zuckerberg. Menarik topiknya, meskipun sangat ini ya, jadinya sangat teknis, kayak kita lagi membahas tentang pendapat hukum dari suatu mega proyek, sehingga apa yang akan kita bahas itu menjadi luar biasa agak teknis gitu ya. Tapi anyway, untuk kemudian saya ingin mendapatkan ketegasan dari Anda, status suatu masyarakat bisa dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat itu ditemukannya di mana dan bagaimana sih pengaturannya? Karena kalau tadi kita membahas tentang definisi tentang masyarakat hukum adat, tapi kemudian status mereka sebagai masyarakat hukum adat itu apa yang harus dilakukan untuk membuat mereka menjadi punya status itu? Silakan. Saya bisa dengar, kok tidak ada jawaban. Mohon maaf Bu, izin bertanya, tadi statusnya itu untuk memastikan mereka sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat Bu? Sebagai masyarakat hukum adat, dia statusnya diakui sebagai masyarakat hukum adat itu apa yang harus dipenuhi? Baik Bu, mohon maaf penunggu. Jadi mengacu pada pendapat Terhar, masyarakat hukum adat atau adat Cap merupakan statusnya ini harus memiliki kelompok dengan kekuasaan tersendiri dan memiliki kekayaan yang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mana kekayaan ini hanya dapat digunakan oleh anggotanya saja. Menambahkan hal tersebut, Van Vollenhoven menambahkan ciri masyarakat hukum adat kriterianya seperti memiliki kesatuan masyarakat yang teratur dalam suatu wilayah tertentu, lengkap dengan penguasa atau pengurus, serta harta kekayaan yang sama seperti pendapat Terhar yang sebelumnya, seperti berwujud dan tidak berwujud. Seperti itu. Cuman, seperti tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sandra Muniaga sebelumnya, kita kan sedang bicara tentang status dari suatu masyarakat tertentu, sehingga kita butuh kepastian hukum. Karena kalau kita bicara tentang pendapat ahli, doktrin kan tidak mengikat. Nah, enggak sih dasar hukum yang sebetulnya bisa dipergunakan untuk menurunkan tentang bagaimana kita menentukan tentang masyarakat hukum adat itu? Dan tadi karena saya justru mau nanya lagi, ada nggak sih bedanya antara masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat? Karena Anda tadi memulai pertanyaan dengan klarifikasi tersebut. Silakan.
Baik Bu, akan saya jawab mengenai perbedaan antara masyarakat adat dan juga masyarakat hukum adat. Masyarakat adat sendiri itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu tidak hanya sebatas entitas hukum seperti terdapat juga kultural dan juga religi yang di dalamnya. Sedangkan untuk masyarakat hukum adat sendiri itu hanya sebatas entitas hukum, sehingga pada sejarahnya pada zaman dahulu ketika terdapat 3 pembagian penduduk, yaitu masyarakat Eropa, Timur Asing, dan masyarakat pribumi atau masyarakat adat. Sehingga masyarakat hukum adat itu sendiri digunakan oleh para ahli hukum pada dulunya untuk menentukan pembagian tersebut. Terima kasih. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Bagaimana Anda bisa memperkuat argumentasi Anda untuk mengatakan bahwa masyarakat penunggu ini memang layak untuk dianggap sebagai masyarakat hukum adat yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dengan kriteria yuridis yang ada di dalam perundang-undangan kita. Baik, izin menjawab Bu. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negeri Agraria atau Kepala Badan Negara Nasional Nomor 5 Tahun 99 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak kekayaan alam di wilayahnya dengan berorientasi pada kepentingan anggotanya sendiri. Di sini masyarakat adat dan penunggu memiliki kekayaan yang hanya digunakan masyarakat anggotanya sendiri, sehingga di dalam mereka itu lahir ikatan kuat untuk menjaga lingkungan dan anggotanya. Seperti itu. Oke. Mengapa ini saya angkat pertanyaan ini gitu? Karena Anda menggunakan peraturan yang sudah sangat lama, tahun 99. Anda tidak mengeksplor bahwa setelah itu ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya memberikan kejelasan tentang kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan kapan suatu masyarakat tertentu dianggap sebagai masyarakat hukum adat. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 nomor 31, kemudian ada lagi yang tahun 2012. Nah, ini kan ada dinamika untuk memahami tentang kedudukan dari masyarakat hukum adat tadi. Itu yang sedikit komentar saja. Kemudian yang pertanyaan saya berikutnya, Anda melihat pasti sebetulnya proyek ini ada keuntungannya gitu ya, secara ekonomis misalnya untuk masyarakat penunggu ini. Nah, tadi Anda sudah memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan, tapi it's not so easy karena Anda hanya memberikan masukan dari pertanyaan Pak Bayu tadi dengan melakukan negosiasi. Lah, terus negosiasi apa? Substansinya atau bagaimana sih jalan keluar yang harusnya dimunculkan supaya memang betul-betul kepentingan dari masyarakat hukum adat itu terpenuhi gitu. Apakah tadi kalau masyarakat hukum adat itu hanya mengatakan bahwa mereka pengen punya ganti rugi finansial berarti atas hak atas tanahnya, itu menurut Anda merupakan solusi yang cukup baik untuk menjaga eksistensi mereka sebagai masyarakat hukum adat gitu. Karena belajar dari masyarakat hukum adat yang lain, misalnya Bali, ternyata mereka punya cara yang lain untuk membuat eksistensi mereka bisa tetap terjaga. Nah, mungkin bisa memberikan komentar tentang hal itu. Baik Bu, izin menjawab. Berdasarkan pasal 36 UU tentang pengadaan tanah, bentuk kerugiannya dapat berupa uang, tanda pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua pihak tersebut. Apabila ingin mempertahankan eksistensi masyarakat adat yang penunggu, dapat dilakukan dengan tanda pengganti, yang mana tanda pengganti ini dapat mempertahankan eksistensi masyarakat yang penunggu, namun berpindah tempat seperti itu Bu. Oke, itu kalau dari sisi tanahnya aja. Tapi kemudian begini, tanah kan punya histori,
setuju nggak kalau tanah punya histori dengan leluhur? Nah, kalau sebetulnya mereka itu kemudian direlokasi seperti tadi, apakah masyarakat itu bersedia? Karena saya gini, saya haus untuk dapat data yang tampaknya tidak terlalu dieksplor gitu ya di sini tentang kemungkinan-kemungkinan solusi yang ingin Anda tawarkan dan kemudian bagaimana hal itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hukum adatnya, itu yang tampaknya masih perlu untuk dieksplor lebih jauh gitu ya. Itu komentar. Kemudian ada pertanyaan lain, Anda mengatakan tentang kebijakan gitu ya, bahwa pemerintah perlu untuk menjaga supaya investasi itu humanis, tidak eksploitatif, kemudian menjaga kepentingan umum, Anda menyebutkan begitu. Ini tidak hanya terkait dengan masyarakat penunggu di Sumatera Utara, tapi juga secara umum. Sebetulnya kebijakan seperti apa sih yang Mohon maaf, Ibu. Anda anggap ideal? Mohon maaf, Ibu, waktu tanya jawab sudah habis. Oh, oke. Sorry. Terima kasih, Ibu Ida, atas pertanyaan dan tanggapannya. Saya boleh izin sedikit nggak kasih catatan, moderator? Boleh, Ibu. Kebetulan Ya. waktu akumulasi tersisa 1 menit 29 detik. Ya, 29 makasih detik. banyak. Ini untuk Krisna dan Anik, ya materinya menarik, tetapi mohon maaf itu Permen 5 tahun 99 tuh udah dicabut, udah diganti. Jadi sebaiknya Anda melihat lebih dalam itu ya. Dan sebenarnya sekarang kan mudah, kalau di hukum online kamu buka juga nanti akan muncul dia masih berlaku atau tidak misalnya. Yang kedua, saya tidak sangat anti dengan Barisan Rakyat Penunggu, tapi memang penuh kontroversi. Ya, jadi berbeda dengan masyarakat adat lain yang lebih homogen, Barisan Rakyat Penunggu itu sangat plural. Meskipun mereka punya argumen. Nah, ini yang sebenarnya harusnya muncul di dalam tulisan kalian. Gitu. Itu aja tambahan saya. Makasih moderator. Baik, terima kasih Ibu Sandra. Dengan demikian, sesi tanya jawab telah selesai. Kepada delegasi Mark Zuckerberg, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan virtual. Terima kasih Ani, terima kasih Krisna. Terima kasih. Terima kasih Ani. Krishna, sukses.